Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman. Hadis dhaif adalah hadis yang terputus sanadnya atau terdapat padanya perawi yang lemah. Dan hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan keraguan itu perkara yang hendaknya kita buang. Rasulullah SAW sabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ada hadis-hadis lemah seputar puasa dan bulan Ramadan. Saya akan sebutkan beberapa hadis yang lemah ya tentang puasa, demikian pula tentang bulan Ramadan. Hadis yang pertama yaitu hadis sumu tasihhu. Berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Demikian pula Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa. Dan hadis ini ya dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah, dhaif. Seperti Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, juga ya Syekh Albani rahimahullah juga mendhaifkan. Bahkan Imam As-Saghani berlebihan sampai beliau mengatakan hadisnya palsu. Namun yang rajih hadis ini tidak sampai kepada derajat palsu. Walaupun memang secara penelitian betul bahwa puasa itu menyehatkan badan sahih. Iya. Akan tetapi tidak boleh dinisbatkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya itu adalah tasbih. Hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Takhrijul Ihya, Takhrij Ihya Ulumuddin. Juga Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah di nomor 4696. Hadis berikutnya yaitu hadis bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi 10 pertama itu katanya rahmat, 10 kedua adalah ampunan, dan 10 ketiga adalah itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah, ya. Demikian pula Al-Muhamili dalam amaliyahnya, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afai Rijal, ya, dan Al-Mundhiri menyebutkan juga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Namun di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Oleh karena itulah ya hadis ini lemah, bahkan bukan cuma lemah, mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa pemerdekaan dari api neraka itu terjadi setiap malam, bukan 10 terakhir saja. Ya, sebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, wa falam yuftah minha ababun, wa futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan yaitu jin-jin yang durhaka itu akan diikat. Pintu-pintu neraka akan ditutup, tidak ada yang dibuka. Pintu-pintu surga akan dibuka, tidak ada yang ditutup. Dan akan ada yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah." Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Subhanallah.
Ya, hadis ini hasan. Hadis yang keempat yaitu hadis bahwa Rasulullah SAW apabila berbuka puasa mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih ya, dan Ibnu Mulaqqin dalam Al-Badr Munir. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali kata beliau. Hadisnya juga didhaifkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Juga Syekh Albani rahimahullah dalam Dhaif Jami' Shaghir di nomor 4350. Adapun yang tersebar di masyarakat itu dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamur rahimin. Maka dengan lafaz selengkap ini tidak ditemukan dalam hadis, dalam kitab hadis manapun juga. Iya. Ikhwatal Islam. Bahkan dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, Syekh Mulla Al-Qari mengatakan bahwa hadis ini palsu. Lafaz tersebut palsu, dibuat-buat. Ya. Kemudian yang kelima, hadis man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yaqdihi wa in sama ad-dahra kullah. Siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan satu hari tanpa ada uzur, maka ia tidak bisa diqadha walaupun ia berpuasa sepanjang masa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilalul Kabir dan Abu Daud dan sunannya, dan Tirmidzi juga dalam sunannya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Al-Mughni, Ad-Daraqutni juga dalam sunannya, dan Baihaqi dalam sunannya. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Juga Imam Ahmad mendhaifkannya. Ibnu Hazm mendhaifkan juga. Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juga mendhaifkan. Ya, Syekh Albani juga mendhaifkannya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang keenam. La taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahru Ramadan. Jangan kalian mengatakan Ramadan karena Ramadan adalah salah satu nama Allah, tapi katakan bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dan juga Ibnu Abdi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at ya, di jilid 2 halaman 545 berkata hadis ini palsu. Namun Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini tidak sampai palsu, namun hanya dhaif saja. Dan juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Juga Imam Nawawi mendhaifkannya juga dalam kitab Al-Adhkar. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dalam Fathul Bari juga mendhaifkannya. Ya. Bahkan jumhur mengatakan tidak mengapa kita menyebut Ramadan tanpa mengatakan syahrul Ramadan. Hadis nomor 7. Itu hadis anna syahr Ramadan muta'alliqun baina as-sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Bahwa bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi, tidak dapat diangkat kecuali dengan zakat fitr. Hadis ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Namun tentunya zakat fitr sesuatu yang wajib di akal Islam. Akan tetapi itu bukan syarat sah puasa Ramadan. Ya. Hadis nomor 8. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulanku. Ramadan adalah bulan umatku. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tartibul Mawdu'at dan Ibnu Asakir dalam Mu'jam Asy-Syuyukh. Ya. Dan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyatakan hadisnya dhaif. Ya, demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, di dalam kitab Tabyinul Ajab juga menyatakan dhaif. Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Al-Manarul Munir menyatakan dhaif.
Bahkan Imam As-Saghani dalam Al-Mawdu'at menyebutkan bahwa itu termasuk hadis palsu. Hadis nomor 9. Man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibril lailatul qadar. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, yang membuat orang berbuka puasa, ya, saat di waktu berbuka puasa, dengan makanan ataupun minuman dari yang halal, maka malaikat akan terus mendoakan dia di semua saat bulan Ramadan, dan Jibril pun mendoakannya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Al-Mujruhin, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Dan hadis ini kata Ibn Jauzi palsu. As-Sakhawi juga dalam kitab Maqasidul Hasanah menyatakan demikian. Ya. Namun tentunya saudaraku, ada hadis lain yang sahih yang menunjukkan akan besarnya pahala orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, wa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ya, membuat dia berbuka puasa dengan makanan tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dari puasanya, tanpa mengurangi dari pahala puasa dia. Hadis yang ke-10. Hadis raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala jihadul qalb. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Mereka berkata, apa jihad besar? Yaitu jihad hati. Ya, dan mereka mengatakan bahwa bulan puasa ini jihad yang lebih besar. Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya menyebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrijul Kasyaf menyebutkan juga bahwa ini diriwayatkan Imam An-Nasai dalam Al-Kubra Al-Kuna. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis ini hadis yang palsu. Ikhwatul Islam, demikian di antara hadis-hadis yang dhaif seputar bulan Ramadan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.